Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah yang akan saya sampaikan berikutnya adalah melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang logam-logam dalam ilmu teknik. Oke. Secara garis besar, material logam itu seperti yang saudara lihat di layar ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama diklasifikasikan sebagai logam ferus, yang kedua diklasifikasikan sebagai logam non-ferus. Ya, oke. Logam ferus kemarin sudah saya bahas sedikit ya tentang struktur mikronya. Ya, tapi secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, mungkin yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari adalah baja dan besi ya. Baja dan besi, dan sampai sekarang masyarakat masih terjadi kerancuan untuk membedakannya. Tapi ini kebiasaan saja sih. Ya, kemarin saya sudah bahas sedikit tentang paku baja dan paku besi. Ya, sebenarnya di situ ada mispersepsi di masyarakat. Baja itu dianggap lebih kuat, lebih keras, padahal enggak. Kadar karbon baja itu lebih rendah daripada besi, jadi dia lebih lunak, tapi lebih ulet ya. Iya, oke. Jadi yang sudah lihat di layar sekarang adalah pembagian logam berdasarkan ada atau tidaknya unsur ferit. Yang kelompok pertama, yang kelompok yang sebelah kiri masuk ke dalam kelompok ferus. Dan ini non-ferus ya. Ferus itu dibagi dua, baja dan besi. Baja itu dibagi lagi menjadi dua, low alloy dan high alloy. Low itu rendah ya, alloy itu paduannya rendah. Sedangkan high alloy itu paduannya tinggi. Low alloy sendiri dibagi menjadi tiga. Kemarin saya tugaskan saudara untuk mengidentifikasi beda-beda macam-macam baja berdasarkan kadar karbonnya. Ya, jawabannya ini adalah low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya adalah baja karbon rendah, baja karbon medium, dan baja karbon tinggi ya. Ada beberapa referensi. Saya kemarin lihat di YouTube itu yang mecahan jadi 4. Jadi ada satu lagi ultra high carbon steel. Ya, tapi tidak masalah. Oke, yang masuk dalam low carbon steel adalah plain carbon steel. Ya, jadi plain carbon steel itu campurannya nggak terlalu banyak, cuman karbon sendiri dan mangan. Kemudian ada namanya high strength low alloy, dia ada. Untuk carbon medium dibagi menjadi dua, plain dan heat treatable. Kemudian kelompok ketiga adalah high carbon, itu ada yang plain juga, yang tanpa unsur pengotor terlalu banyak, dan tool. High carbon steel yang digunakan untuk tool. Ini juga tool juga masuk dalam high alloy steel juga, termasuk ini stainless steel nanti. Kemudian untuk cast iron atau besi cor, cast iron ini dibagi menjadi 5 kategori. Gray iron, kelabu, ductile iron, nodular, ya, besi cor nodular, kemudian white iron, nah, besi cor putih, malleable iron atau besi cor malleable, dan compacted graphite iron, yaitu besi cor grafit. Oke. Ya, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang baja paduan ferus atau paduan ferit. Ya, di sini adalah unsur utama dari besi ya, besi. Jadi kemarin sudah saya bahas
dalam pembentukan baja dan besi ini salah satu faktor kuncinya adalah adanya ferrit. Ferrit Fe, unsur Fe. Diproduksi banyak dan merupakan material keteknikan penting, ya saudara tahu sendiri penggunaan baja dan besi itu sangat banyak sekali, dari komponen sampai ke konstruksi ya. Sekarang konstruksi sudah banyak yang menggunakan baja sebagai konstruksi utamanya, tidak menggunakan tulangan lagi. Ya, salah satu kelemahan utama dari besi baja ini dalam unsur keteknikan dirgantara adalah dia korosif, jadi tidak pernah disarankan, tidak diperbolehkan digunakan untuk terbang. Meskipun di awal-awal pengembangan pesawat terbang itu penggunaan baja itu tidak bisa dihindarkan ya karena keterbatasan. Karena aluminium dulu waktu awal-awal ditemukan dia dianggap baja yang mulia. Jadi dia dianggap memiliki nilai yang lebih mahal daripada emas waktu awal-awal aluminium. Jadi tidak ekonomis kalau digunakan untuk pesawat terbang waktu itu. Baja merupakan paduan besi dan karbon yang dibedakan berdasarkan konsentrasi paduannya. Ada banyak paduan dengan komposisi berbeda, begitu juga dikarenakan perlakuan panas. Sifat mekanisnya tergantung kandungan karbonnya, kurang dari 1% berat. Dibagi menjadi 3, seperti yang saya ungkap tadi, rendah, medium, dan tinggi ya. Baja karbon steel mengandung pengotor yang sedikit selain karbon dan sedikit mangan. Alloy steel memiliki elemen paduan yang diberikan secara sengaja dengan konsentrasi tertentu ya. Jadi tidak hanya plain steel tapi juga ada alloy steel ya. Contoh yang paling sering saudara familiar adalah stainless steel. Jadi dia baja karbon sebenarnya, cuman disengaja diberikan unsur kromium yang banyak yang terbukti meningkatkan kekuatan dan meningkatkan ketahanan korosinya. Ya. Ya, yang pertama adalah kelompok baja karbon rendah. Ini adalah yang paling banyak. Aplikasinya apa yang sering saudara lihat? Pertama adalah paku. Paku itu hampir semuanya adalah baja karbon rendah. Kemudian juga pipa. Pipa itu adalah aplikasi juga baja karbon rendah. Makanya di awal kuliah masalah mengenai ini saya sebut ada miskonsepsi tentang paku ya. Padahal paku itu semuanya adalah baja, tidak ada yang besi. Bahkan persepsinya adalah baja itu lebih kuat daripada besi. Ya, dia memiliki kandungan karbon kurang dari 0,25%, manganya kurang dari 1% ya. Ini paling rendahnya, nilainya adalah nilainya yang paling rendah di sini. Ini 0,05%, jadi nggak mungkin 0, jadi bukan dari 0 ya, 0,05%. Ya, di bawah 0,05 dia masuk ke baja murni, plain steel. Jadi tanpa ada karbonnya, dia lunak, nggak bisa digunakan. Tidak bereaksi terhadap perlakuan panas yang diharapkan menghasilkan martensit. Jadi sekali lagi seperti yang video sebelumnya, untuk baja karbon rendah ini tidak bisa ditreatment dengan pemanasan. Saudara mau quenching, mau lakukan tempering, normalizing, dia nggak berpengaruh karena saat dipanaskan, dikembalikan ya dia kembali ke struktur awalnya, tidak ada struktur yang baru. Ya, terus bagaimana meningkatkan kekuatannya? Oh bisa. Jadi kalau saudara perhatikan paku-paku yang hitam dan paku-paku yang mengkilap itu kan saudara tahu kalau lebih kuat yang hitam ya. Ya, itu bukan karena hasil heat treatment, tapi teknik namanya adalah carburizing. Jadi biasanya baja karbon rendah itu dimasakkan dalam suatu kontainer, suatu wadah, kemudian berikan karbon. Karbon itu paling gampang itu ya arang, paling gampang. Kemudian dipanaskan bersama-sama, maka nanti karbon baru tadi itu akan mengcoating paku tadi, jadi meningkatkan kekuatannya. Struktur mikronya terdiri dari ferrit dan perlit. Sebagai akibatnya, paduan ini memiliki sifat lunak dan lemah, tapi memiliki keuletan dan ketangguhan yang paling baik.
mampu mesin, mampu las, dan paling murah. Ya, karena dia tidak menghasilkan martensi terutama, memang dia tidak dianggap keras, tapi dia ulet ya, jadi tidak mudah patah, tidak brittle, tidak ketas. Banyak digunakan pada komponen mobil, baja struktur, dan lembaran. Ya, kemudian berikutnya ini adalah pengkodean termasuk dalam baja karbon rendah. Ya, ini ada ASTM 1010, AM 1020 dan sebagainya. Ya, ada yang nanti kelompok satunya adalah high strength low alloy steel. Ya, ini ada campuran yang lainnya. Jadi kalau saya perhatikan di sini cuma karbon dengan mangan. Kalau yang low karbon ini ada silikonnya, ada tembaganya, ada vanadiumnya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, ya, untuk kelompok yang low carbon steel yang atas ini, yang separuh atas ini, saudara perhatikan. Saya kasih gambar aja. Kelompok yang ini, nah, saya clear dulu. Kelompok yang pertama ini yang plain ya, plain steel, plain low carbon steel. Kelompok ini sekali lagi unsur utamanya adalah ferrit, unsur tambahnya karbon dan mangan. Ya, seri 1010 misalnya, dia memiliki tensile strength 325. Jadi kalau saudara masih ingat, tensile strength itu adalah kekuatan suatu material hingga dia patah. Ya, tapi dalam perancangan biasanya yang digunakan adalah besaran yield strength. Yield strength itu adalah kekuatan suatu material hingga dia melewati area elastis. Jadi dalam perancang kita nggak mau suatu komponen itu sudah melar. Jadi harapannya jangan sampai melar dulu lah sebelum patah, karena melar itu di bawahnya patah. Ya, ini penggunaannya tadi sudah saya sebut, ini untuk paku, untuk kawat, panel otomotif, pipa, struktur, lembaran logam, ya, struktur juga ya, untuk bejana tekan temperatur rendah. Berikutnya yang bawah, saya kasih warna merah. Ini kelompok yang sebelah kanannya tadi, yang di diagram alir tadi, pengklasifikasinya tadi, dia low carbon steel, tapi memiliki paduan yang agak tinggi. Ya, tapi memiliki kekuatan yang lebih tinggi juga. Ya, jadi kalau sudah perhatikan, kalau yang di plain karbon dia maksimal hanya di 485 megapascal. Tapi dalam high strength low alloy steel dia sampai kekuatannya 655 megapascal. Ya, ini digunakan untuk struktur yang dibaut atau di rivet. Kemudian frame ini juga termasuk rel kereta api ya. Juga frame kendaraan. Oke. Saya lanjutkan. Kalau di tempat kita ada namanya ST60 dan sebagainya. Kalau yang kita mungkin sering dengar kalau dalam bangunan itu ada namanya besi cor ya. Sebenarnya baja sekali lagi, bukan besi cor. Ya, ini tadi yang kelompok high strength low alloy. Jadi ini adalah baja karbon rendah tapi memiliki paduan. Tadi paduannya bisa silikon. Saya kembali lagi sini. Paduannya apa aja sih ditambahkan? Jadi sekali lagi kalau yang plain karbon itu hanya plain low carbon steel itu hanya mangan dan karbon unsur tambahannya. Tapi kalau yang low alloy itu ada silikon, ada tembaga, ada vanadium, ada aluminium dan lain sebagainya. Nah, dan itu akan meningkatkan kekuatannya. Jadi saudara perhatikan di sini. Di dalam ini dia meningkat, jadi kekuatan tensile strength juga menambah, kekuatan yield strength-nya juga bertambah. Kelompok berikutnya adalah baja karbon sedang. Ini besaran karbonnya 0,25 sampai 0,6. Jadi kalau kemarin di video kita bahas yang 0,4, di mana saat 0,4 itu dia memiliki perbandingan perlit dan ferritnya sama. Ini masuk ke baja karbon sedang.
keunggulan dari material karbon sedang ini adalah dia bisa di heat treatment atau diperlakukan panas. Ya, bisa dengan austenizing, ada juga quenching, tempering, normalizing untuk meningkatkan sifat mekanisnya. Paling sering dimanfaatkan dalam kondisi tertemper memiliki struktur mikro-martensit. Ya, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering Anda lihat prakteknya adalah kemarin sering saya bahas ya. Jadi kalau orang membuat senjata, terutama senjata aja lah, karena tujuannya adalah menghasilkan alat potong yang bagus ya. Senjata itu misalnya keris, coba sudah seperti yang di YouTube atau yang mana. Ada kemarin saya juga lihat ada yang proses pembuatan katana ya. Jadi itu pedangnya ninja dan samurai itu prosesnya juga masih dijaga ke autentisitasnya, tapi juga dari segi keilmuan juga sangat menarik karena dia menghasilkan material yang berlayer-layer. Ya, walaupun itu old school ya, tapi mereka sudah tahu teknik itu meningkatkan kekuatan material. Ya, bahkan sempat saya lihat kemarin ada yang di sandwich juga. Jadi dia ditumbuk-tumbuk seperti ini. Jadi dia dari batang yang satu lembar seperti ini, kemudian ditekuk. Tekuk seperti ini, Anda perhatikan ada 2 layer, dipepetkan lagi jadi selembar lagi, ditekuk lagi sampai berkali-kali sehingga secara natural akan ada berlayer-layer logam. Kemudian setelah itu jadi, bagian ujungnya dikasih logam yang lain lagi yang karbonnya tinggi sebagai alat potongnya. Nah, sudah silakan nanti mencari ya untuk mencari tahu. Keris boleh, samurai boleh, ada nama juga Damascus Steel juga ada, itu juga teknik yang digunakan. Sebenarnya ini hasil dari perang salib ya, di mana pasukan Persia waktu itu yang itu sering menggunakan pedang-pedang dengan pola yang unik, tapi tidak cuma indah, tapi dia sangat kuat dan sangat keras dalam menebas zirah pasukan salib. Nah, ini tidak ngomongin agama ya, sekali lagi ini penemuan yang kita tidak mau terjadi perang lagi seperti dahulu, tapi kita bisa ambil teknologi yang bisa kita manfaatkan saat ini untuk membuat dunia lebih damai. Oke. Ya, baja karbon sedang memiliki kemampuan pengerasan yang rendah dan dapat diterima untuk ukuran tipis dan quenching yang cepat. Jadi ini memang kurang maksimal ya, tapi masih bisa. Penambahan kromium, nikel, dan molybdenum memperbaiki kemampuan untuk diperlakukan panas, menghasilkan kombinasi kekuatan dan keuletan. Paduan yang diperlukan panas ini lebih kuat dari baja karbon, rendah dengan mengorbankan keuletan dan ketangguhannya. Ya, aplikasinya adalah rel kereta api, roda kereta, roda gigi, crankshaft, dan komponen lain yang menuntut kekuatan tinggi, tahan aus, dan tangguh. Jadi ini penggunaannya biasanya bahan-bahan yang sering kontak langsung, ya seperti mungkin roda gigi di dalam motor Anda misalnya. Situ ada beberapa roda gigi yang saling kontak terus-menerus dalam ribuan putaran. Jadi memerlukan komponen yang tahan aus, maka baja karbon sedang bisa dipilih sebagai material itu. Ya, ini adalah klasifikasinya. Yang ini kelompok yang atas ini yang plain ya. Jadi hanya sekali lagi karbon dan mangan. Ini kelompok yang atas ini karbon dan mangan. Ya, yang ini bawahnya mulai 13 ini merupakan yang kelompok yang alloy. Ya, ini simpen nomornya terdiri dari 4 digit. 2 digit pertama menunjukkan kandungan paduannya, 2 digit akhir menunjukkan konsentrasi karbonnya. Untuk baja karbon biasa, 2 digit awal adalah 1 dan 0. Untuk baja paduan merupakan kombinasi 2 digit, 13, 41, 43. 2 digit akhir mewakili berat persentase karbon dikalikan 100. Misal, 1060 berarti baja karbon biasa dengan kandungan 0,6%
dari berat, persen berat ini. Maaf, ini saya editnya sekalian. Ini adalah persen. Ya, persen berat. Persen berat. Ya. Kalau Anda perhatikan lagi ke klasifikasi tadi, pengelompokannya tadi, sini. Ya, ini print karbon ya, 10 ek ini. Ya, mau berapa aja. Kemudian, oh ini secara umum ya, jadi tidak hanya baja karbon rendah tok. Ya, ini klasifikasinya, ini penomorannya. Jadi kalau saudara nanti melihat ada nggak ya yang baja karbon rendah? Nah, misalnya nih, 10-10 berarti dia 10 awal itu adalah menunjukkan dia baja karbon biasa. 10 di belakangnya merupakan menunjukkan kadar karbonnya. Jadi kalau 10% itu berarti 0,1 kadar karbonnya. 10-20 berarti ada 0,2% kadar karbonnya. Ya. Ya, ini sedang spesifik ini. Ya, 1040 ya. Jadi kalau Anda perhatikan kepala 10 ini yang Anda lihat di sini, yang 123 ini merupakan baja karbon biasa. 40, 80, 95 ini masuk ke dalam berapa persennya. Kemudian ini ada yang alloy steel ya. Jadi ada tambahan unsur karbonnya. Saudara perhatikan dibandingkan dengan baja karbon rendah, di sini tensile strength-nya cenderung lebih tinggi. Ya. Kalau tadi yang low carbon hanya sekitar 455 paling rendah, paling tinggi. Kalau di sini paling rendah 605. Yang paduan lebih tinggi lagi nilainya. Oke. Ya, berikutnya adalah baja karbon tinggi. Ya, sekali lagi tadi sebut ada referensi yang menyebutkan 4 klasifikasi ya. Kalau yang versi 4 klasifikasi itu dia menyebut baja karbon tinggi itu hanya sampai 0,9%. Jadi 0,6 sampai 0,9%. 0,9 sampai berapa itu? 2, berapa persen itu masuk high carbon still, tapi nggak masalah. Yang penting referensinya bisa dipertanggungjawabkan saja. Jadi saya kembali ke referensi yang saya gunakan. Di sini yang masuk dalam baja karbon tinggi adalah yang memiliki berat karbonnya 0,6 sampai 1,4% karbon. Kemarin dalam video yang sebelumnya, saudara sudah melihat saat dia 0,8%, struktur mikronya banyak perlitnya. Ferritnya semakin hilang. Bahkan mungkin kalau lewati 0,8, maka perlitnya itu sudah ada di batas butirnya. Merupakan baja karbon terkeras, terkuat, dan kurang ulet ya. Memang kelemahannya dia, meskipun dia keras, tapi dia menjadi cenderung getas atau kurang ulet. Getas itu seperti yang sudah saya sampaikan, paling gampang untuk melihat contoh barang getas itu adalah gelas. Gelas itu secara fisik dia keras, sudah tahu dia keras. Tapi dia juga brittle atau getas ya, mudah pecah. Ya, itu keras tapi getas itu seperti itu. Digunakan dalam kondisi harden dan temper sehingga tahan aus. Perkakas dan das baja merupakan dari baja karbon tinggi, biasanya mengandung kromium, tungsten, dan molybdenum. Ya, perkakas itu tool. Tool itu alat potong. Jadi kalau saudara memperhatikan orang bubut, menggunakan mesin bubut, biasanya yang untuk motong itu adalah baja karbon tinggi ya, masukannya baja tinggi. Ya, penambahan krom, tungsten, dan molybdenum itu juga menghasilkan baja yang keras dan tahan aus. Ya, berikut adalah tabelnya untuk baja perkakas dan aplikasinya. Ya, ini baja karbon tinggi. Ini sudah yang low alloy ya. Sudah low alloy. Sudah masuk ke dalam low alloy. Ya, ini adalah klasifikasi baja karbon tinggi. Ya, berikutnya adalah mungkin material baja yang favorit ya. Karena dia tahan korosi dan juga masih terjangkau, kekuatannya juga masih cukup tinggi, adalah stainless steel.
memiliki ketahanan korosi yang sangat tinggi dalam lingkungan. Dia memiliki paduan yang krom yang cukup tinggi sampai 11% dari berat kromium, meningkatkan kekuatannya dan ketahanan korosinya. Bahkan dia aman, saya produk stainless steel itu juga aman untuk manusia. Maksudnya kalau dia untuk piring, alat masak itu masih aman sekali. Beda dengan baja karbon yang mengandung banyak korosi, itu bisa mengkontaminasi tubuh manusia saat tertelan. Ya, stainless steel dibagi menjadi 3, martensitic, ferritic, dan austenitic. Stainless steel martensitic memiliki kemampuan untuk diperlakukan panas sehingga martensit menjadi komponen primernya. Austenitic fase, austenicnya diperluas pada temperatur ruang. Ferritic terkomposisi dari fase ferrit atau BCC. Austenitic dan ferritic memerlukan cold work untuk pengerasan dan penguatan karena tidak bisa diperlakukan panas. Austenitic merupakan yang tahan korosi karena memiliki kromium yang paling banyak. Stainless steel bisa digunakan pada temperatur tinggi dan lingkungan jelek karena ketahanan oksidasinya dan tetap mempertahankan sifat mekanismenya. Ya, jadi salah satu keunggulan stainless steel adalah juga tahan korosi ya. Nah, dia tidak mudah teroksidasi. Jadi sekali lagi korosi itu fenomena terjadinya oksidasi dalam logam di mana unsur ferrit sebagai unsur utama dari baja itu bereaksi dengan oksigen di sekitar kita. Hal yang sering saudara lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah jika saudara perhatikan proses sudah punya mangga ya, mangga kemudian saudara kuliti, saudara tunggu beberapa saat dari yang warnanya kuning cerah itu menjadi hitam. Itu bentuk dari oksidasi, cuman dia tidak berbentuk korosi ya, dia oksidasi. Jadi oksigen ini sering bereaksi dengan zat-zat sekitarnya yang disebut sebagai oksidasi. Biasanya buruk juga. Mangga kalau sudah coklat-coklat itu biasanya juga kenikmatannya kesegarannya akan berkurang. Sama juga dengan baja. Saat dia terkontaminasi dengan oksidasi, maka akan ada korosi. Selain secara tampilan juga jelek, dia kekuatannya menurun. Yang kedua berbahaya juga. Ya, ini klasifikasinya. Ya, berikutnya adalah kelompok besi cor atau cast iron. Ya, ini di atasnya baja secara kandungan karbon ya. Jadi tolong sekali lagi mulai merubah mindset saudara sebagai orang teknik. Baja itu memiliki kadar karbon yang lebih tinggi. Besi memiliki kadar karbon lebih tinggi. Sehingga kalau dari kekerasan dia lebih keras harusnya. Memiliki kandungan keras di atas 2,14% berat. Jadi kalau di bawah masih dalam kelompok baja karbon tinggi ya. Kebanyakan besi cor mengandung 3-4,5% berat karbon. Sementit dihasilkan dari dekomposisi untuk menghasilkan alfa ferrit dan grafit berdasarkan reaksi ini. Ya, jadi sementit itu kemarin seperti saya jelaskan bentuknya itu loreng-loreng seperti zebra. Yang hitam itu adalah mewakili karbon, grafit. Kemudian yang putih itu ferrit atau alfa. Kadang-kadang dalam struktur disebut sebagai alfa. Ya, ini kelompok dari besi cor. Ya, pembentukan grafit. Kecenderungan pembentukan grafit dikendalikan oleh komposisi dan laju pendinginan. Pembentukan grafit dipicu karena keberadaan silikon dengan konsentrasi lebih dari 1% berat. Pendinginan yang lebih lambat serta pengerasan memicu pembentukan grafit. Untuk sebagian besar besi cor, karbon terwujud dalam bentuk grafit. Gimana penamaannya sih ya berarti ya. Struktur mikro dan sifat mengeresnya tergantung komposisi dan pelakukan panasnya. Jenis besi cor pada umumnya dibagi menjadi besi cor kelabu, nodular, putih, malleable, dan padatan grafit. Ya, yang pertama adalah besi cor kelabu. Ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau perhatikan yang hitam ini adalah perlit ya, perlit. Ya, dia adalah perlit. Kandungan karbon dan silikon dalam besi cor kelabu 2,5-4% berat dan 1-3% berat.
grafit berbentuk flakes atau corn atau emping jagung ya, yang biasanya dikelilingi matrik alfa ferit atau perlit ya. Ya, ini grafitnya. Yang hitam ini grafit, jadi agak beda dengan baja. Kalau besi cor yang hitam ini namanya grafit. Kalau dalam baja itu namanya ferit kemarin ya. Ini grafit. Sebenarnya juga karbon juga sih. Yang cenderung putih ini adalah ferit atau perlit, alfa ferit atau ferit. Bentuk grafitnya, struktur yang retak-retak berwarna kelabu sesuai namanya. Ya, jadi grafit ini mempengaruhi sifat dari logamnya. Kalau Anda perhatikan di sini grafit cenderung tipis dan runcing-runcing ya. Jadi dia itu biasanya tipikalnya adalah dia getas. Karena struktur mikro yang tajam seperti ini, dia memiliki konsentrasi tenggangan yang sangat tinggi sehingga mudah pecah. Biasanya seperti itu. Ya, ini klasifikasinya, pengelompokannya. Silahkan dibaca sendiri aja. Masuk aplikasinya. Berikutnya adalah besi cor kelabu. Ya, secara mekanis besi cor ini lemah dan getas. Ujung dari grafitnya tajam, meruncing sehingga sumber konsentrasi tegangan ketika ada tegangan dari luar diaplikasikan. Kekuatan dan kualitasnya lebih tinggi saat terbeban tekan. Ya. Jadi kalau dia mengalami penekanan, dia lebih ulet, lebih kuat. Besi cor kelabu memiliki kemampuan meredam energi getaran. Ya, jadi di gambar samping ini saudara bisa melihat yang B adalah besi cor kelabu, yang A adalah baja. Ini penting sekali ya, material yang mampu menahan getaran itu penting sekali karena berimbas pada komponen yang lain. Saat dia terlalu banyak bergetar, maka semua komponen yang berkaitan dengan komponen itu maka juga ikut bergetar. Sehingga akan ada gaya berulang yang terjadi pada komponen sehingga melemahkan komponen. Biasanya makanya besi cor kelabu ini digunakan sebagai struktur dari misalnya mesin perkakas. Mesin perkakas misalnya mesin bubut, mesin milling, mesin fresh, dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, paling sering digunakan itu di mesin jahit yang lama ya, yang butterfly itu atau apa itu. Saudara perhatikan kaki-kakinya itu adalah hasil dari besi cor. Kenapa dipilih itu? Supaya getarannya juga tidak terlalu tinggi. Kalau Anda mungkin mau main ke lab produksi, mesin bubut, mesin drilling itu semua pondasinya menggunakan mesin besi cor. Karena dia mampu getarnya bagus, tidak mudah bergetar. Jadi ini menggambarkan ini kalau baja, dia di saat dipicu oleh tekanan, getarannya akan sangat lama, panjang. Tapi kalau besi cor dia pendek, dengan amplitude yang sama, dia lebih pendek. Memiliki ketahanan awas yang baik dalam kondisi cair, untuk memiliki sifat alir yang baik sehingga bisa digunakan untuk coran rumit, materialnya murah. Berikutnya adalah besi cor kelabu. Besi cor kelabu memiliki struktur mikro berbeda dengan mengendalikan komposisi atau menggunakan perlakuan khusus. Kelompoknya adalah nodular. Ya, sudah perhatikan grafitnya beda ya. Dia cenderung bulat, tidak tipis, sehingga ini pasti dipastikan bahannya tidak brittle ya. Dengan menambahkan sedikit magnesium atau cerium pada besi cor kelabu sebelum pengecoran, menghasilkan mikrosstruktur yang sifatnya berbeda. Grafitnya berbentuk nodules atau bola. Nodules itu bola. Fase matrik yang mengelilingi partikel ini bisa perlit dan ferit tergantung perlakuan panasnya. Ya, jadi tetap sama dengan yang tadi itu. Hasil coran lebih kuat dan lebih ulet dibanding kelabu ya. Tadi saya sudah sebut ya, bentuk grafit itu mempengaruhi sifatnya. Saat tadi yang besi cor yang yang pertama tadi kelabu dan lain sebagainya, dia pipih dan langsing dan tajam, dia cenderung getas. Saat kita lihat nodular ini yang bulat-bulat, dia lebih ulet, lebih kuat. Ya, cukup dengan menambahkan cerium dan magnesium saat sebelum ngecor. Kemudian besi cor putih. Dengan komposisi silikon yang sedikit, kurang dari 1% berat, dan peringatan cepat, mayoritas karbon berbentuk sebagai cemented dan bukan garbit. Ya, jadi ini dia memiliki unsurnya udah bukan garbit, tapi cemented. Cemented itu apa? Cemented itu perlit plus ferit. Permukaan yang retak memiliki penampilan putih. Inilah kenapa dia disebut sebagai besi cor putih.
Karena keberadaan sementit yang melimpah, material ini keras tapi juga getah sehingga tidak bisa dimesin. Digunakan untuk aplikasi permukaan yang keras dan tahu seperti roller pada mesin roll. Jadi kalau mau Anda membayangkan itu, sebelum logam itu sampai di sekitar kita, logam itu bentuknya adalah bongkahan yang besar-besar. Supaya bisa dibawa dan dimanfaatkan oleh kita, maka dia ditipiskan dulu menggunakan mesin roll yang dipanasi. Mungkin besok akan Anda pelajari saat kuliah manufaktur ya. Besi cor putih juga digunakan sebagai bahan dasar dari besi cor lain, yaitu besi cor malleable. Nah, ya, malleable itu adalah logam atau material yang mampu diberikan tegangan kejut atau ditekan secara permanen dalam bentuk tertentu tanpa mengalami kerusakan atau crack atau retak. Kelompok pertama adalah besi cor malleable. Jadi dari besi cor putih dipanasi dulu 800 sampai 1 Celcius dalam jangka waktu tertentu, dia akan menghasilkan sementit membentuk grafit yang bentuk seperti klaster atau rosetta yang dikelilingi veri dan peri. Jadi yang tadinya bulat dari nodular dipanaskan ya. Besi cor putih ya, yang bentuknya tipis dipanaskan sampai 900 derajat, kemudian dia didinginkan, maka akan keluar grafit yang berbentuk seperti rosetta. Rosetta itu apa ya? Rosetta itu buang mawar, rus. Nah, yang dikelilingi oleh veri dan barit. Struktur mikronya mirip nodular sehingga memiliki kekuatan tinggi dan ulet. Ya, jadi kalau Anda perhatikan posisi grafitnya ini hampir sama dengan nodular. Aplikasi batan penyambung, roda gigi, transmit, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah compacted graphite iron. Anggota baru dari besi cor adalah compacted graphite iron. Kandungan silikonnya 1,7 sampai 3%, karbonnya 3,1 sampai 4% karbon. Nah, grafitnya berbentuk cacing ya, dengan jumlah 20%-nya. Magnesium dan atau cerium juga ditambahkan ke tapi konsentrasinya berbeda dari nodular, berbeda dengan nodular tadi. Meningkatkan jumlah grafit nodular, meningkatkan keuletan dan kekuatannya. Ferritiknya memiliki kekuatan lebih rendah dan kekuatan lebih tinggi dibanding yang perlitik. Kekuatan tariknya setara dengan besi cor nodular, malleable, tetapi lebih tinggi dibandingkan kelabu. Keuletannya menengah antara kelabu dan nodular. Sifat unggul CGA ya, compacted graphite iron, memiliki konduktivitas termal yang tinggi, ya, jadi mampu menghantarkan panas dengan baik. Kemampuan menahan shock thermal, ya. Jadi shock thermal itu thermal itu temperatur ya, shock itu kejutan. Maksudnya apa? Saudara kalau pernah mencoba gelas dalam kondisi suhu ruang, kemudian saudara berikan air yang sangat panas, yang jadi apa? Biasanya gelasnya akan pecah ya, itu namanya thermal shock. Jadi dia kaget, ya belum sempat menyesuaikan atomnya, kemudian pecah dia. Oksidasinya lebih rendah pada kenaikan temperatur, jadi dia lebih tahan korosi. Aplikasi CGI adalah blok mesin diesel, saluran buang gas buang, rumah transmisi, piringan rem pada kereta kecepatan tinggi, dan roda gila. Flywheel, roda gila. Ya, untuk baja virus, saya tutup sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.